Banyak orang yang mengharapkan agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun takdirnya tidak sempat. Tanpa kita sadari, kita ini termasuk orang yang beruntung karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan juga dahaga mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi di tenggorokannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, rubba sa'iman tazzuhu min siyamihil yu'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Mengapa amalan puasa seseorang itu menjadi sia-sia? Padahal dia telah berusaha payah menahan lapar dan juga dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang membuat amalan puasa seorang itu menjadi sia-sia. Yang pertama itu berkata dusta. Berdusta pada saat puasa itu bisa membuat nilai puasa kita menjadi berkurang, bahkan amalan puasa kita menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903. Yang kedua, berkata lagu atau sia-sia. Berkata lagu di sini adalah berkata yang semestinya tidak harus kita ucapkan, seperti mencela dan berkata kasar. Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rufat. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Yang ketiga, mudah marah. Selain menahan lapar dan dahaga, kita juga harus menahan namanya marah, menahan emosi. Yang ketiga ini memiliki sangkut paut dengan yang kedua. Kenapa? Karena bila kita ini emosi, kita tidak bisa mengontrol perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu tidak terkontrol. Contohnya itu, misalkan kita pas berkendaraan, itu harinya sore kita puasa, perut nih sudah mulai lapar, pasti itu ada sedikit saja bisa terpancing emosi kita di jalan pas macet-macetan pulang.
Habis itu lo kita berjalan nih, karena macet tuh ngalih ada nih, ada cari luang-luang jalan tuh nah, apalagi pakai mobil makin ngalih. Habis itu misalkan pas kendaraan itu sudah mulai berjalan, kita hendak jalan pulang, tiba-tiba ada orang yang menerobos jalan kita, pasti dia terpancing emosi. Lalunya keluar kata-kata, ya, ada mata ahikam ya. Padahal tahu aja kita pada orang tua mata, cuman ngarannya lagi emosi. Kata awal lagi dia ngontrol. Punya apakah yang keluar tuh yang bisa menyakitkan perasaan orang bang? Jadi kalau kita pada posisi itu, kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekira kita tuh dapat ketenangan pulang, jadi ada emosi, sehingga puasa kita ada sia-sia. Nah yang keempat, ghibah. Ada sebuah perumpamaan yang pernah orang dengar. Pada saat puasa, perutnya menahan lapar, namun mulutnya tidak berhenti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nah, artinya apa ini? Artinya pas puasa itu menahan lapar, perutnya menahan lapar, menahan dahaga juga. Tapi mulutnya ini kada berhenti menggibah seorang, kahulunya menggibahi orang, akhirnya menggibahi orang. Jadi menggibahi orang banyak. Nah ini merupakan hal yang dapat membuat puasa kita itu menjadi sia-sia. Larangan ghibah ini sudah jelas padahal di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Itu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ghibah ini sangat kita hindari supaya puasa kita itu tidak sia-sia. Nah yang kelima, memandang lawan jenis dengan syahwat. Seorang muslim yang sedang berpuasa diharuskan menjaga pandangannya supaya puasanya menjadi tidak sia-sia. Kenapa demikian? Karena permulaan muncul nafsu seksual seseorang adalah dari pandangannya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila terdapat perkataan ulun yang salah atau kasar, ulun mohon maaf, minta rela, minta ridho. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang merekam aja.